Mari kita buka di kitab Yunus pasal yang ketiga dan keempat. Kitab Yunus pasal yang ketiga dan keempat. Saya akan bacakan pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitab Yunus ini ada di Perjanjian Lama, di bagian nabi-nabi kecil. Oke. Adalah kalau Anda bingung di mana, itu di satu kitab setelah Obadja dan satu kitab sebelum Mika. Kitab Yunus pasal yang ketiga. Oke, saya akan bacakan. Pertobatan Niniwe. Ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Nah, Bapak Ibu harus mengerti, dia pergi kali ini karena setelah kejadian dia ditelan di dalam ikan yang besar dan ada di dalamnya selama 3 hari 3 malam. Lalu kali ini dia mau nggak mau dia menurut, lalu dia pergi. Oke. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu di atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Pasal yang keempat, Yunus belajar, perikopnya berjudul Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Jadi sekarang, tetapi firman Tuhan, layaklah engkau marah. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak, melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Setelah sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layaklah engkau marah karena pohon jarak itu, jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripaya, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Ayat yang terakhir, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe kota yang besar itu,
yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak, lalu berakhir di sana kitab Yunus. Jadi kalau ditanya kita tahu nggak akhirnya Yunus ini gimana? Nggak tahu. Nanti suatu hari di surga kita akan tahu. Kita akan tanya, suatu hari kalau di surga itu akan menarik sekali ya. Banyak misteri akan terungkap di sana. Siapa yang membunuh John F. Kennedy? Kita akan tahu. Kita akan tahu apa yang terjadi dengan kitab Yunus. Atau Yunusnya sendiri nanti terakhirnya gimana Tuhan? Kita nggak tahu. Jadi Bapak Ibu perhatikan, hari ini kita akan belajar tentang apa yang bisa kita pelajari dari seorang Yunus ini. Seorang nabi yang begitu interesting, yang menarik. Meskipun dibilang minor prophets atau nabi-nabi kecil, sebetulnya tidak kecil. Kecil dalam hal jumlahnya karena memang kitabnya cuma ada 4 pasal. Makanya disebut nabi-nabi kecil. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa Yunus itu merasa begitu kuat sekali, perasaannya begitu kuat terhadap ini, anti sekali terhadap kota Niniwe. Sampai-sampai dia itu lebih rela melihat mereka itu dibinasakan sama Tuhan. Dia menantikan dan mengharapkan supaya kota itu dibinasakan sama Tuhan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya beri satu cerita. Ya. Ada satu orang bernama Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal. Dia ini menulis sebuah buku judulnya The Sunflower. Dia adalah satu orang yang survive zaman penganiayaan tentara Jerman dulu. Waktu namanya Holocaust. Holocaust itu di mana ada 11 juta orang meninggal dunia dibunuh. Dan 6 juta daripadanya adalah orang-orang Yahudi. Bapak Ibu tahu di abad ke-20 terjadi pembunuhan lebih banyak daripada semua abad di-combine, dijadiin satu. Kita ini lolos Bapak Ibu, abad 21. Abad 20 itu terjadi begitu banyak pembunuhan massal. Kita berdoa supaya hal-hal tersebut tidak terulang ya. Dulu tentara Jepang kalau membunuh orang-orang China itu kalau Anda tahu, itu mereka dimasukkan ramai-ramai pergi ke kuburan, lalu dikubur hidup-hidup di sana. Entah berapa orang itu meninggal dunia, saya tidak belajar sejarah, tapi yang pasti cukup banyak. Lalu di zaman Holocaust juga, zaman Nazi, zaman Hitler, itu terjadi pembunuhan massal yang luar biasa. Dan si Simon Wiesenthal yang menulis buku Sunflower ini, dia adalah survivornya. Pada waktu dia kecil, dia melihat bagaimana tentara Jerman itu datang ke rumah dan menjemput mamanya. Jadi mamanya dijemput, ibunya dijemput sama tentara Jerman, dibawa diseret, dibawa masuk ke mobil yang mungkin mobil carrier begitu yang banyak yang mengangkut orang, dan bersama dengan banyak orang mamanya diambil daripada dia dan akhirnya dibunuh. Oke, tahu cara membunuhnya perempuan dulu gimana? Mereka itu kumpulkan perempuan begitu banyak dibariskan, lalu dipotong rambutnya sampai habis karena rambutnya dijual di marketplace. Mungkin jadi rambut palsu atau apa, jadi dipotong rambutnya lalu mereka disuruh pergi ke suatu tempat untuk mandi kata. Jadi rame-rame dimasukin ke suatu tempat, ternyata bukan tempat mandi, itu tempat gas chamber. Di atasnya ada banyak pipa yang mengeluarkan gas beracun, akhirnya mereka mati di sana. 1 hari bisa mati 12.000 orang. Kejam sekali zaman itu. Kalau ada kesempatan, saya ingin sekali pergi ke Auschwitz untuk lihat museumnya di sana. Saya baca itu masih ada ruangan-ruangan di mana masih ada rambut-rambut bekasnya zaman perang dulu. Ada ruangan lagi yang di dalamnya ada sepatu-sepatu kecil, sikat gigi kecil. Itu belongingnya anak-anak, miliknya anak-anak dan sebagainya. Begitu banyak pembunuhan terjadi di sana. Nah, si Simon Wiesenthal itu melihat mamanya diambil oleh tentara Jerman. Lalu dia melihat neneknya dibunuh di tangga di rumah dia. Jadi rupanya mungkin ditarik, jatuh atau ditembak atau bagaimana. Dia tidak menjelaskan. Tapi grandmanya meninggal di rumahnya, dia lihat. Lalu 89 dari saudara-saudaranya, relatifnya dia
dianiaya dan dibunuh oleh tentara Jerman. Lalu dia sendiri juga ditangkap dan dimasukkan ke dalam concentration camp atau camp konsentrasi atau penjara Jerman pada saat itu. Dimasukkan ke dalam, lalu dia dipekerjakan di rumah sakitnya. Oke, dia ditugaskan untuk dia dipekerjakan di dalam rumah sakitnya. Suatu ketika pada waktu dia bekerja di sana, ada seorang perawat datang ke dia lalu tanya begini, apakah kamu orang Yahudi? Lalu dia berkata, iya saya orang Yahudi. Lalu dia bilang, kemarilah ikut saya. Ada seorang mau ingin bertemu dengan engkau. Lalu dia masuk ke dalam suatu ruangan tempat di mana orang-orang itu sudah menunggu untuk mati. Mungkin ruang paliatif begitu, semua udah nunggu mati aja di situ. Sakitnya sudah dying, sudah parah. Lalu dia bilang ada seorang pria ingin bertemu dengan engkau. Lalu dia bertemu dengan si pria itu, dia duduk di sana. Lalu si pria itu diperban, seluruh tubuhnya diperban. Yang kelihatan hanya hidung untuk bernafas, mulut untuk berbicara, dan telinga untuk mendengar. Sisanya semua diperban, entah apa yang terjadi. Lalu si pria ini bilang sama dia, apakah kamu orang Yahudi? Lalu si Simon Wiesenthal menjawab, iya saya orang Yahudi. Lalu dia bilang, saya ini sebentar lagi akan meninggal dunia, saya sebentar lagi akan mati. Tapi lebih penting daripada kematian fisik saya mati secara emosional. Karena saya ini bertanggung jawab untuk membunuh ratusan orang Yahudi. Dan dia menjelaskan hal yang dia lakukan terakhir, pembunuhan yang dia lakukan terakhir. Dia confess, dia mengaku. Lalu dia bilang, sebelum saya meninggal, saya ingin engkau untuk melakukan sesuatu buat saya, minta tolong katanya. Saya ini terkoyakkan oleh rasa bersalah yang sangat. Dan saya membutuhkan satu orang dari bangsa Yahudi untuk bisa mengampuni saya. Oke? Lalu si Simon Wiesenthal itu berpikir sejenak, dia berusaha untuk pergi. Lalu ditahan sama si pria itu. Pria itu tentunya berkata, jangan pergi, ampuni saya dulu. Si Simon Wiesenthal sekali lagi dia berpikir sejenak. Akhirnya dia memutuskan untuk tetap berdiri dan meninggalkan pria itu tanpa mengampuni dia, tanpa berkata satu kata pun, dan dia tinggalkan dia. Setelah sekian lama, rupanya dia keluar dari penjara itu, bebas, dan dia menuliskan cerita ini dalam 32 surat yang dia kirimkan ke 32 orang. Di antaranya ada pendeta, ada psikolog, ada macam-macam yang memang dia ingin bertanya pendapat mereka tentang apa yang dia lakukan. Apakah yang dia lakukan itu benar? Jadi dia bertanya kepada mereka. Bapak Ibu tahu, dari 32 orang, 26 orang mengatakan dia melakukan hal yang benar. Hanya 6 orang yang mempertanyakan perbuatan apa yang dia lakukan. Maksudnya tidak mengampuni itu. Nah, hari ini saya tidak sedang membahas cerita ini lalu kita berusaha untuk menarik sebuah kesimpulan apakah yang dia lakukan itu benar atau tidak. Bukan itu poinnya. Tapi ini untuk menggambarkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kok seorang Yunus sebegitunya perasaannya terhadap kota Niniwe. Kadang kita bilang, aduh Yunus ini, harusnya kan dia kalau disuruh sama Tuhan ya dia kesana berbelas kasihan. Kadang kita ngomongnya gampang, melakukannya enggak segitunya loh. Anda bisa bayangkan, karena Niniwe itu kalau kita lihat, Niniwe itu adalah bangsa yang jahat sekali. Mereka telah membunuh ribuan orang Israel. Dan mereka begitu kejamnya, kalau mereka datang ke sebuah kota dan mereka melakukan pembunuhan di sana atau mengalahkan kota itu, mereka akan ambil tengkorak-tengkorak orang di sana dan membuat piramid, disusun menjadi piramid, lalu dibuat sebagai monumen begitu sebagai peringatan atau untuk mengingkati victory mereka, kemenangan mereka di sana dengan kejamnya begitu. Makanya si Yunus itu begitu tidak terimanya pada waktu Niniwe dibebaskan oleh Tuhan yang panjang sabar dan begitu murah hati. Ya, jadi itu yang terjadi sama Yunus. Entah itu benar atau salah, biarlah Tuhan yang menjadi hakimnya. Tetapi yang kita tahu kalau kita lihat dari kitab Yunus dengan jelas Tuhan itu
tentunya ingin Yunus untuk berbelas kasihan karena Tuhan sendiri menulis bahwa tidakkah kamu kasihan dengan 120.000 orang yang tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kirinya. Nah kita belajar, kenapa kok Yunus melakukan apa yang dia lakukan. Kita belajar ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Yunus, yang bisa kita ajarkan ke anak-anak kita juga, tapi terutama kita aplikasikan dalam hidup kita terlebih dahulu. Yang pertama, Yunus ini dia terdisconnect dari sekelilingnya. Dia ini out of touch with his surrounding. Saya tulis dia out of touch with his surrounding, saya bingung gimana menerjemahkannya. Tapi yang paling dekat saya rasa adalah disconnect dengan sekelilingnya, begitu untuk mengerti ya, out of touch dengan surrounding atau disconnect dengan sekelilingnya. Yunus adalah orang yang pada waktu dia disuruh pergi 500 mil pergi ke arah timur, dia memilih untuk pergi 2000 mil ke arah barat. Dia adalah orang yang enggan, orang yang reluctant. Pada waktu di kapal itu dia pada waktu terjadi badai, apa yang dia lakukan? Dia tidur di bagian bawah kapal itu. Tidur dengan nyenyak. Saya cukup sering naik pesawat, kalau pesawat lagi ada turbulence, saya nggak pernah melihat orang tertidur. Ya, mungkin matanya bisa merem, tapi mulutnya biasanya gerak. Saya yakin Tuhan berikan kepada manusia hikmat, kepandaian untuk bisa menciptakan pesawat terbang, karena di atas sana lebih banyak orang yang berdoa daripada di bawah sini. Jadi entah kenapa si Yunus ini bisa tidur di tengah-tengah badai. Itu karena harusnya karena dia adalah orang yang reluctant, orang yang enggan saja. Bagi dia tidak penting. Oke, ada kan orang yang seperti itu? Kalau di psikologi kita bilangnya itu orang irrelevant. Ini nggak penting, itu nggak penting. Ada. Jadi kalau diminta, ayo benahin hidupmu, nanti aja gitu. Yang tipe-tipe seperti itu. Jadi tidak in touch dengan surroundingnya. Pada waktu kita tahu ada sesuatu itu benar untuk kita lakukan, tetapi kita tidak lakukan hal tersebut Bapak Ibu, maka sebetulnya kita tidak sedang tinggal di tempat, tetapi kita sedang berjalan ke arah yang sebaliknya. Maksudnya begini, kalau kita tahu kita harus mencintai pasangan kita, tetapi kita tidak lakukan, maka sebetulnya kita bukan cuma diam aja di sana, diam di dalam pernikahannya, bukan. Tetapi kita sedang semakin hari semakin jauh daripada pasangan itu. Ada yang bilang begini, pasangan kalau kita dengan pasangan kita itu kan seharusnya soulmate, betul begitu ya? Soulmate, ngerti kan soulmate ya? Tapi kalau kita nggak jadi soulmate, lama-lama jadi rolemate, hanya peran saja. Saya perannya papa, kamu perannya mama. Buat anak-anak, demi anak-anak begitu. Tapi kalau itu pun masih tidak dilakukan dengan baik, maka lama-lama bisa menjadi roommate. Masih mending kalau roommate, ada yang pisah kamar juga banyak. Jadi itu harus diperhatikan. Kalau kita itu tidak melakukan apa yang kita tahu menjadi sesuatu yang benar, kita bukan tinggal diam, kita akan mengarah lebih jauh. Kalau kita harusnya pergi 500 mil ke arah timur, tidak kita lakukan, maka kita akan pergi 2000 mil ke arah barat. Dan di dalam hidup kita harus in touch dengan kita punya surrounding. Surrounding kita apa? Gereja ini sudah cukup bagus. Ya, gereja ini mengajarkan, ya saya mengerti, Bapak Ibu sabar. Memang namanya visi, namanya apa ya? Namanya memberikan arahan itu memang harus diulang-ulang. Dan itu yang memang paling efektif. Anda kalau tahu Presiden Donald Trump kalau bicara selalu diulang-ulang. Ya. Nanti kalau ditanyain apapun dia bilang the economy is doing great katanya. Ini ditanya pertanyaan A dia jawab lagi the economy is doing great. Memang harus diulang-ulang supaya bangsanya itu nangkap. Itu adalah suatu cara sebetulnya untuk meng-convey a message, untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, demikian juga di gereja. Jadi jangan jenuh-jenuhnya dikasih tahu, ayo ikut connect group ya misalnya begitu. Ayo pelayanan Servolution dan lain-lain. Tapi sebetulnya itu sifatnya positif bukan? Jadi
itu adalah surrounding kita. Puji Tuhan kita ada di dalam surrounding yang selalu memacu kita untuk bertumbuh. Betul, memang saya sering dapat komplain dari orang-orang, iya tapi di gereja kok selalu bicara jiwa-jiwa ya, kok nggak bisa memperhatikan kehidupan kita. Ya sebetulnya diperhatikan sih. Anak-anak juga diperhatikan, betul nggak? Nanti ada business breakthrough, seminar parenting, sebetulnya diperhatikan. Hanyalah memang kerinduan visinya ke arah sana. Tapi baiklah apapun itu, Anda ada di surrounding yang Anda dipacu terus untuk maju. Dan please be in touch dengan surrounding itu, jangan terdisconnect. Itu baru bicara tentang gereja. Lalu mungkin ada surrounding lain yang Anda di mana Anda positif. Ya, mungkin di keluarga. Mungkin ada keluarga yang selalu ngajak, ayo Pak, ayo Ma. Kita lebih ini yuk, jangankan bilang selalu bicara pelayanan, ayo kita lebih murah hati yuk sama orang lain. Gitu. Ayo kita ambil sebagian dari yang kita miliki dan kita bagikan ke orang yang miskin, misalnya begitu. Ayo kita berdoa yuk sama anak-anak di rumah, kita ambil waktu untuk baca Alkitab meskipun gak lama-lama. Itu adalah surrounding yang baik yang mesti kita lakukan dan janganlah kita detach dari itu atau disconnect dari itu. Si Yunus rupanya adalah orang yang cukup disconnect dengan hal tersebut. Yang kedua yang bisa kita belajar daripada Yunus adalah dia adalah orang yang out of touch dengan dia punya message. Dia terdisconnect dari pengertiannya atau dari pesannya. Dari mana kita katakan begitu? Bapak Ibu kalau perhatikan dia di kitab Yunus pasal yang keempat. Sebentar. Di ayat yang kedua dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih, dan serta menyesal karena malapetaka yang didatangkannya. Sebetulnya dia tahu pesannya, dia tahu pengertiannya itu jelas sekali bahwa Tuhan itu Allah yang panjang sabar, tetapi dia terdisconnect dari pengertian tersebut. Bapak Ibu, di Alkitab itu ada satu orang bernama Gehazi, pernah tahu? Kalau punya anak jangan dikasih nama Gehazi. Ya, kalau mau dikasih nama Elisa, Elia nggak apa-apa, tapi jangan dikasih nama Gehazi. Saya ajak Bapak Ibu untuk buka yuk di 1 Raja-Raja pasal yang ke-5. Hari ini kita agak banyak baca Alkitab ya. 1 Raja-Raja. Kalau Anda bingung itu di mana, itu satu kitab sebelum 2 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-5. Saya akan bacakan dari ayat yang maafkan. 2 Raja-Raja maksud saya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, saya akan bacakan dari ayat yang ke-20. Oke. Kita baca sedikit dulu, saya bacakan bagian pertama. Berpikirlah Gehazi, bujang siapa? Elisa. Saya kasih backgroundnya sedikit. Elisa ini adalah nabi yang luar biasa. Dia mempunyai urapan 2 kali lipatnya Elia. Padahal Elia sudah luar biasa. Jadi ceritanya itu, Elisa itu adalah, dia mengikuti si Elia. Terus kemana-mana diikuti. Ya. Sampai pada hari di mana Elia itu tahu dia akan diangkat oleh Allah. Dia tanya sama si Elisa, sebetulnya dia sudah tanya sebelumnya. Dia tanya, kamu ingin apa? Waktu ditanya ingin apa, dia bilang, saya ingin 2 kali. 2 kali porsi dari kamu punya urapan. Wah dia bilang ini permintaanmu sulit katanya. Tetapi baiklah kalau kamu bisa melihat saya diangkat oleh Tuhan, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Karena dikatakan begitu dia ikuti kemana-mana. Lalu mereka pergi waktu mereka pergi ke suatu tempat, Elia bilang kamu tinggal di sini. Nanti saya akan kembali, dia bilang, no, demi Tuhan yang hidup dan selama kamu hidup, aku akan ikuti kamu kemanapun kamu pergi. Lalu dia pergi mengikuti. Lalu pergi ke tempat lain, itu yang terjadi beberapa kali, sampai si Elia memukul sungai Yordan untuk menyeberang. Ya zaman itu nggak perlu buat jembatan. Nggak perlu sibuk repot-repot buat jembatan ya. Yang perlu pokoknya bawa nabi aja satu sama jubahnya dipukulkan ke air. Lalu terpisah, mereka menyeberang ke sana dan benar Tuhan angkat Elia. Waktu diangkat, jubahnya jatuh kan, diambil sama Elisa, lalu dipakai, lalu dia sendiri kembalinya dia pukul lagi itu sungai Yordan dan dari sana dia banyak mujizat demi mujizat terjadi, mujizat yang luar biasa.
Waktu dipanggil sama anak segerombolan orang-orang, dibilang, hei botak, begitu ya. Makanya jangan pernah mempermainkan orang masalah rambut. Ya, harus belajar dari Alkitab. Ya, itu langsung mati semua loh itu orang yang menghina dia. Jadi itu pelajaran yang penting buat kita semua. Jangan main fisik sama teman-teman ya. Lalu dia melakukan satu mujizat lagi, yaitu Naaman. Si Naaman ini adalah suatu panglima perang yang gagah perkasa, hebat sekali, tetapi kena lepra. Anda tahu ceritanya kan? Datang pergi ke Raja Israel, pokoknya singkat cerita pergi ke Elisa, lalu dibilang suruh mencelupkan diri ke sungai Yordan selama 7 kali. Dia pertamanya berat sekali, dia merasa dihina karena itu sungai kotor. Lalu tapi anak buahnya bilang, kalau nabi itu akan menyuruh kamu untuk melakukan hal yang lebih sulit, toh kamu lakukan, kenapa tidak kamu coba saja? Baiklah, lalu dia coba. Ke-7 kali keluar ternyata bebas dari kustanya. Luar biasa sekali. Lalu dia mau kasih uang. Dia mau kasih uang ke Nabi Elisa. Elisa menolak. Dia menolak dengan jelas, dia adalah pelayan Tuhan yang jelas. Saya tidak melakukan ini untuk uang. Sudah, lalu pergilah. Tapi kita lihat sekarang. Ayat yang 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta lalu mendapatkan dia dan berkata, selamat. Padahal namanya Gehazi, dipanggil selamat. Lalu jawabnya, selamat, ya, Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi, baiklah berikan kepada mereka, padahal dia yang mau. Berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silahkan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semua di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disembunyikanlah dari tangan mereka, disimpanlah di rumah dan disuruhlah kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Lihat ya, makanya Alkitab itu dengan jelas mengatakan akar segala dosa itu cinta uang, bukan uangnya sendiri tetapi cinta uangnya. Ini akan saya bahas panjang lebar nanti di kebaktian terakhir. Tapi kita bisa lihat ini akarnya. Kenapa kok dia melakukan yang dia lakukan? Setelah mereka sampai ke bukit disambutnya dari ayat yang ke-25, baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Kalau kita punya anak, kita tanya, nak habis ngapain? Jawabannya, enggak ngapa-ngapain, cari tahu dia habis ngapain. Oke. Kalau anak kita ramai gitu di rumah, kita merasa tenang. Kalau dia diam mencurigakan. Kita harus mulai lihat apa yang dia lakukan. Apakah dia makan sesuatu yang enggak seharusnya, atau dia merusak barang, atau apa. Gehazi ini harusnya tahu. Elisa itu memang bukan Tuhan, tapi cukup maha tahu. Ya, Elisa itu bisa kasih tahu Raja Israel tentang rencana perangnya raja sebelah. Kenapa kok bisa tahu terus? Jadi kalau raja sebelah itu mau menyerang di suatu tempat, orang Israel sudah tahu terlebih dahulu. Dia sampai bingung, ada apa ini? Apakah ada mata-mata di antara kita? Lalu si budaknya atau siapanya itu, si raja sebelah, kalau saya bilang raja sebelah itu karena saya nggak hafal itu raja mana. Ya, jadi si raja sebelah itu dia beginilah kalau pembicara yang tidak sekolah teologi ya. Si raja itu lalu diberitahu sama anak buahnya bilang, itu karena satu orang nabi Elisa, dia bahkan bisa dengar apa yang kamu katakan di dalam kamar tidurmu katanya. Ya, jadi memang bukan Tuhan, bukan maha tahu, tapi cukup sebetulnya si Gehazi harusnya tahu bahwa tuannya ini cukup sakti. Tapi ditanyain kamu dari mana, dia jawabnya enggak dari mana-mana kok. Ya, enggak dari mana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau, maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu memperoleh
Kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Oke. Gehazi ini contoh tentang bagaimana orang itu terdisconnect dari pesan atau dari pengertiannya dia. Kita semua ini punya pengertian loh Bapak Ibu. Pengertian kita itu cukup bagus, siapapun kita. Karena itu pengertian itu didorong oleh hati nurani. Hati nurani kita itu terus teriak terus setiap hari memberitahu kepada kita, ini salah, ini benar, ini baik, ini tidak. Pengertian kita, maka pengertian kita itu ada, tolong jangan terdisconnect dari pengertiannya. Kita tahu apa yang baik, hindari hal-hal tertentu. Hindari pornografi, ada hindari gitu ya. Jangan terdisconnect. Jangan cinta uang, misalnya begitu. Jangan nipu orang. Jangan melanggar lalu lintas, begitu kan? Kecuali kalau nggak ada polisi gitu ya. Kalau di Jakarta katanya begitu. Jadi jangan terdisconnect dari itu ya. Kita bisa menjadi seorang Kristen yang sudah puluhan tahun, tetapi kita bisa terdisconnect dari kita punya message yang kita mengerti atau dari iman kita. Kita bisa pergi ke setiap ibadah, setiap hari Minggu pergi ke 3 ibadah, 4 ibadah. Pergi ke seminar demi seminar, dengerin khotbah di YouTube. Tetapi kita bisa terdisconnect dari semua message-message itu, dari pengertian itu kalau tidak hati-hati. Jadi pastikan jangan menjadi seperti Gehazi, tetapi menjadi orang yang cukup sensitif dan in touch dengan message yang kita mengerti. Setiap minggu diberikan pesan-pesan, diberikan khotbah dan firman, dan oleh gembala juga di sini saya tahu cukup bagus digembalakannya di Connect Group. Please be in touch dengan semua itu. Oke, yang ketiga dan yang terakhir. Hanya ada satu hal yang dia terconnect atau dia in touch. Dia hanya terconnect dengan satu hal si Yunus ini. Yaitu dia terconnect dengan kenyamanannya. He's in touch with his comfort. Oke, dia terconnect dengan kenyamanannya. Kalau kita lihat di sepanjang 4 pasal dari Yunus ini, hanya ada satu kali, sebentar saya buka ya. Hanya ada satu kali di mana dia didapatkan bersukacita, yaitu di pasal 4 ayat yang ke-6. Lalu atas penentuan Allah tumbuhlah sebatang pohon melampaui kepala Yunus. Ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita. Jadi dia bersukacita ya cuma satu kali ini di dalam 4 pasal. Bersukacitanya dia itu bukan karena orang lain diselamatkan atau Tuhan yang murah hati, bukan. Dia bersukacitanya itu karena dianya nyaman. Nah, saya juga mengerti bahwa kita semua ini secara alami, kita ini di-drive terhadap kenyamanan. Semua kita. Dari pagi kita bangun, salah satu tujuan kita adalah bagaimana hari ini bisa lebih nyaman daripada kemarin. Bagaimana hari ini kita bisa, kalau bisa jangan kena macet. Kalau bisa, apalagi? Kalau bisa badannya terasa enak. Kalau bisa makan makanan yang enak. Kalau bisa nanti nonton, ya. Kalau itu semua tidak salah. Saya sama sekali tidak anti demikian. Itu Tuhan pun memberikan, di dalam firman pun Tuhan ajarkan namanya orang itu harus ada hari sabat. Itu perlu. Harus ada self care, harus ada hari sabat, harus ada break, harus ada semuanya. Tapi kadang kita itu kalau itu saja yang kita pikirkan, maka kita akan terdisconnect dari realita dalam hidup ini, bahwa hidup ini penuh ketidaknyamanan Bapak Ibu. Penuh ketidaknyamanan dan penuh masalah sebetulnya, karena Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam kehidupan ini Anda akan mengalami banyak masalah. Ya, jelas itu. Alkitab berkata, in this life you will have trouble, katanya. Akan banyak masalah. Oke. Jadi nggak ada kata bahwa di dalam hidup ini akan bebas dari masalah. Siapapun kita, semakin kita menjadi anak Tuhan lama dan semakin kita berdoanya rajin, tetap masalah itu bagian daripada kehidupan yang tidak sempurna ini. Yang jatuh di dalam dosa, kita harus nunggu suatu hari nanti di surga baru. Itu semua akan bebas. Ya, meskipun di dalam tengah-tengah masalah, kalau Anda baca hari-hari ini saya lagi suka sekali, setiap hari saya baca satu Mazmur yang sama, yaitu Mazmur 112. Kita lihat yuk sekalian ya.
Kitab Mazmur pasal yang ke-112. Adalah suatu pasal yang luar biasa ininya, isinya. Sebentar, saya bukakan juga yang bahasa Inggris. Oke, Mazmur 112. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Atau dengan kata lain, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan tidak terdiskonek dari message Tuhan atau perintah Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Enak ya. Angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebaikan tetap untuk selamanya. Nah ini ayat yang keempat, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Jadi iya, di dalam hidup ini memang banyak masalah, betul, tetapi selalu terbit terang. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Dia bilang begini, praise the Lord, how joyful are those who fear the Lord and delight in obeying His commands. Lalu dia bilang, their children will be successful everywhere. Suatu janji buat Anda yang punya anak. Anak-anak Anda akan successful everywhere, di mana-mana berhasil. An entire generation of godly people will be blessed. Lalu dia bilang mereka sendiri, they themselves will be wealthy. Meskipun hatinya tidak di sana. And their good deeds will last forever. Lalu light shines in darkness for the godly. Di dalam gelap terbitlah terang. Itu buat orang-orang yang di dalam Tuhan ya. Jadi itu jangan terlalu terkonek dengan kenyamanan. Kita ini secara alami driven terhadap kenyamanan. Kita cari kenyamanan terus. Kenyamanan itu nggak selalu baik Bapak Ibu. Bagi saya, kalau orang seperti saya yang keliling melayani Tuhan begini, lebih nyaman, lebih gampang mana, lebih mudah mana kalau saya datang ke suatu tempat, lalu dilayani dengan sangat amat baik. Salah satunya terus terang kalau pergi ke Mawar Syaron, selalu dilayani sangat baik, menurut saya terlalu baik. Tapi baiklah saya juga terima karena bagi yang melayani mereka memberikan yang terbaik. Tapi lebih baik mana buat saya? Kalau ada kalanya saya melayani di gereja-gereja kecil, di pelosok-pelosok di dalam yang saya harus setir sendiri, tidak ada yang jemput. Masuk di dalam cari jalan nyasar-nyasar, sampai di sana masuk di dalam gereja yang kecil yang tidak terlalu siap, ikut ngangkatin bangku, lalu khotbah setelah khotbah selesai turun ikut ngeringkesin bangkunya. Lalu pulang. Atau dibanding kalau pergi ke suatu tempat di mana dari awal sudah dijemput di airport, koper pun diangkatin, ditanyain mau makan apa, masuk ke kamar disiapkan segala macam hal yang baik, padahal kalau dalam hati saya mikir harusnya nggak perlu begini. Yang melayani yang lain, teman-teman yang melayani di sini, saya rasa lebih capek daripada saya, bukan? Jadi seorang pembicara, ya gampang-gampang susah, yang harus kita pelihara adalah kehidupan kita dengan pesan yang kita sampaikan harus sama. Itu yang sulitnya itu di sana, menjaga hidupnya. Tetapi kalau secara tenaga saya yakin teman-teman multimedia, teman-teman PAW akan lebih capek daripada saya. Mereka latihan dulu hari Kamis atau hari apa itu. Ya kan? Jadi ada nyaman, ada yang lebih tidak nyaman. Yang lebih baik adalah yang lebih tidak nyaman. Itu lebih baik. Nah saya bilang sama istri saya, dari waktu ke waktu kita harus selalu ingat bahwa kita ini hamba, kita melayani. Jadi adalah baik kalau ada kesempatan angkat-angkat kursi, ringkes-ringkes kursi, mari kita lakukan, itu jauh lebih baik. Jangan terlalu nyaman jadi orang, terlalu nyaman itu nggak baik, nggak bertumbuh Bapak Ibu. Di rumah saya ada satu kolam ikan yang kecil, mungkin 1,5 meter begitu, tapi dangkal, cuma 40 cm. 40 atau setengah meter begitu, 40 cm atau 50 cm. Dulu kita pelihara ikan koi di sana. Tanpa mengetahui bahwa ikan koi itu harus dipelihara dengan cara yang lebih baik daripada itu. Harus kolamnya dalam sekali, airnya harus bagus dan lain-lain. Jadi hasilnya adalah ikan koinya mati semua. Karena ikan koinya mati semua, maka kita mencari the next best thing, betul? Ikan nila. Ya. Kenapa kok ikan nila? 1, ada warnanya, 2, tahan banting. Jangan dibanting beneran. Maksudnya ikan nila itu kuat. Ya. Akhirnya kita kuat, murah, kecil-kecil kita beli,
Lalu kita beri makan di sana. Hidupnya nyaman nggak ikannya? Nyaman sekali. Dia nggak perlu bekerja untuk mendapatkan makanan. Dia bisa mendapatkan makanan dengan pasti sehari 2 kali, 3 kali. Tergantung anak saya. Tergantung anak saya ingat nggak untuk memberi makan di sana. Karena mereka duduk melihatin banyak ikan nila makan. Dan karena hidupnya begitu nyaman, di kolam yang begitu sempit, yang semuanya bisa diprediksi dengan baik, maka dalam waktu 2 tahun kemudian, ikan nila yang tadinya kecil sekarang ya masih kecil. Makanya saya bingung kalau pergi ke tempat restoran ikan bakar begitu, kita pesan ikan nila bakar atau ikan nila goreng begitu, keluarlah ikan nila yang segini besarnya. Saya pikir ini berapa puluh tahun ya umurnya ya. Karena ikan nila saya 2 tahun masih ukurannya baru segini. Tidak bisa bertumbuh karena terlalu nyaman. Ya, terlalu nyaman. Begitu juga dengan anak-anak kita, kalau kita manja segala sesuatu selalu dapat, jangan berharap terlalu banyak, anak itu nggak akan bisa bertumbuh. Kalau usianya 16 tahun pulang lempar sepatu di kanan satu, yang di kiri satu, lalu ada yang ringkesin, maka Anda siap-siap nanti kalau waktu menikah akan bingung. Gitu. Jadi kenyamanan itu tidak selalu baik. Dan saya bersyukur gereja kita adalah gereja yang selalu membuat jemaatnya sebisanya tidak nyaman. Sebentar-sebentar ada acara, betul? Sebentar-sebentar ada acara, acaranya mesti ramai sekali. Mau keluar dari acara aja, keluar dari parkiran begitu lama. Kenapa kok Tuhan selalu izinkan begitu? Ya itu dia. Anda tahu nggak kalau saya nggak salah tahun 2007 atau 2009 Time Magazine menyebutkan kota Jakarta sebagai kota yang dimana penduduknya adalah paling sabar di dunia. Nggak percaya? Mau nggak mau sabarnya, betul nggak? Mau nggak mau kan? Keluar rumah macet, cuman satu tikungan macet. Saya pernah sekali diajak pergi ke KKR-nya Pak Niko. Ini udah berapa tahun yang lalu. Ada teman saya kebetulan gembala GBI, dia bilang ayo ikut ya. Kebetulan saya lagi di Jakarta ada seminar, selesai saya bilang oke, seminar selesai jam 5. Baik, jam 5 saya jemput. Saya lupa di mana itu, di Menteng sana ya. Kalau nggak salah begitu, saya nggak terlalu tahu jalan di sini. Lalu dijemput di sana. Oh bukan, waktu itu di Hotel Melia. Keluar dari hotel, cuman mau pergi ke jalan raya itu setengah jam lebih. Pokoknya intinya saya waktu datang pergi ke KKR itu saya duduk sebentar, saya menyesal saya duduk karena itu hujan, jadi ini basah semua pantat. Mending kalau duduk dengerin firman Tuhan, duduk nggak lebih dari 5-10 menit doa penutup. Jadi akhirnya berdiri dan doa penutup. Jadi jam 5 sampai sana setengah 9 lebih. Ya, jadi makanya Anda lebih sabar daripada kita yang di Surabaya sini. Karena Anda tidak nyaman. Dan saya akan doakan supaya Anda tidak nyaman. Karena itu baik buat Anda. Jadi itu tadi ya. Ada satu orang ibu dulu bilang sama saya begini, waktu saya masih umur 20-an dia bilang begini, Nyoh, dia panggil saya Nyoh. Nah, Nyoh, AI bilang sama kamu ya, oke, kamu nanti kalau menikah itu jangan terlalu usianya jangan terlalu besar, kamu kalau bisa menikah muda aja. Kalau kamu menikah muda, nanti kamu punya anak waktu muda. Waktu kamu masih muda, anakmu sudah besar, kamu bisa keliling dunia katanya. Wah, konsep hidup yang indah sekali dari seorang tante ini. Ya, jangan diikuti. Meskipun itunya poinnya tidak salah, tapi dia benar-benar targetnya adalah pokoknya hidup tuh cari nyaman. Ya, kalau kita cari nyaman nggak akan bertumbuh Bapak Ibu, nggak akan bertumbuh. Begitulah si Yunus yang mencari. Jadi kalau bagaimana dengan anak-anak kita yang jangan sampai bikin mereka sampai tidak sesuai usia juga ya, jangan usia 5 tahun disuruh kerja keras juga nggak cocok. Tapi jangan dibuat terlalu nyaman. Kalau terlalu nyaman Anda akan nanti kaget. Anak saya sudah besar, lalu anaknya kok nggak bisa apa-apa ya. Ada orang bilang begini, orang tua yang berhasil adalah yang anaknya lebih daripada dia. Betul? Ya, berarti itu benar. Tapi banyak yang terjadi adalah orang kaya raya, meskipun kaya bukan ukuran sukses satu-satunya, tetapi orang yang baiklah, katakan luar biasa yang dari nol bisa jadi orang yang memberkati begitu banyak karyawan dan lain, tapi terus akhirnya anaknya nggak bisa kerja, anaknya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu salah satunya saya yakin karena anaknya terlalu nyaman hidupnya. Jadi kita harus perhatikan bagian itu. Oke, saya kasih satu contoh sebagai penutup. Ada satu orang bernama David Livingstone. David Livingstone ini lahir di Skotlandia tahun 1813. Kalau saya nggak salah meninggalnya tahun 1873.
Jadi dia usianya 60 tahunan. 60 tahun waktu dia meninggal. Pada waktu dia kecil, papanya, orang tuanya suka ceritain dia tentang misionari. Papanya ceritain dia. Diberi mungkin tahun-tahun itu, tahun 18 sekian itu diceritain, ini loh ada misionari ya. Waktu diceritain tentang misionari terus dia bilang begini, "Pak, suatu hari nanti saya akan jadi misionari. Saya akan melayani Tuhan dan saya akan pergi ke suatu tempat dan saya akan menjadi misionari." Lalu dia ada satu doa yang terkenal, doanya bilang begini, "God send me anywhere." Tuhan kirimkan aku kemanapun. "Only go with me." Hanyalah pergilah denganku. "Lay any burden on me." Only sustain me. Letakkan beban apapun pada diriku. Hanyalah buatlah aku mampu untuk bertahan. "And sever any tie in my heart." Putuskan setiap hubungan, ikatan di dalam hatiku. "Except the tie that binds my heart to yours." Kecuali ikatan di dalam hatiku yang hubungannya dengan engkau, itu jangan diputus. Yang lain-lain putusin. Lalu suatu ketika dia pergi ke Afrika. Waktu dia pergi ke Afrika, dia bilang, "The smoke of 1,000 village." Kalau saya nggak salah kata-katanya begitu. Ya, asap dari ribuan desa ini membakar dalam hatiku, burned within my heart. Lalu dia mencintai Afrika. Dia bawa istri dan anak-anaknya. Tapi karena di sana tidak mudah kondisinya, dia kirimkan istri dan anak-anaknya kembali pergi ke Inggris. Waktu dia dikembalikan ke sana, dia bilang sama istrinya, "I will come back to you," katanya, "saya akan kembali ke kalian." Tapi masalahnya ini tahun 18 sekian Bapak Ibu. Tidak ada WhatsApp, tidak ada caranya hanyalah tulis surat yang sekali kirim nanti berapa bulan baru tiba. Nanti berapa bulan lagi baru suratnya datang lagi untuk reply-nya. Ini tahun 18 sekian. Dan itu yang mereka lakukan. Dia tidak kembali ke keluarganya dalam waktu 5 hari, tidak kembali ke keluarganya dalam waktu 5 bulan, dia kembali dalam waktu 5 tahun. 5 tahun kemudian waktu dia kembali, istrinya nyaris tidak mengenali dia. Karena dia datang dalam kondisi yang sudah berbeda. Matanya satu tidak bisa melihat karena waktu jalan di pedalaman dia tertusuk sebuah ranting. Kulitnya rusak semua karena dia orang kulit putih dan pigmennya tidak cukup kuat untuk menghadapi panasnya matahari Afrika. Lalu shoulder pundaknya itu tercabik oleh harimau pada waktu dia jalan di dalam pedalaman, jadi dia rusak satu shouldernya. Lalu dia kembali pulang ke rumah dalam kondisi seperti itu. Bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya, tinggal sejenak waktu di sana, lalu dia bilang, the smoke of 1,000 village still burns deep within my heart, katanya. Masih membara-bara di dalam hatiku, I must go back. Istrinya bilang, baiklah kalau kamu mau kembali, go. Aku akan susul kamu, tapi tunggu anak-anak agak besar. Lalu dia kembali terlebih dahulu si David Livingstone, lalu si istrinya menunggu anak-anak cukup besar, menyusul dia pergi ke sana, hanya untuk datang, kalau saya tidak salah hari yang sama atau hari-hari itu istrinya terkena penyakit yang keras dan meninggal dunia. David Livingstone mengubur istrinya di sana. Waktu dia kubur istrinya, dia bilang sama Tuhan sekali lagi, Lord, sever any ties. Putuskan setiap ikatan terhadap apapun kecuali ikatan kepada Engkau. Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil. Terpujilah nama Tuhan. He carries on, dia terus melayani di Afrika, mengabarkan Injil. Kita ini bersyukur. Hari-hari ini kita bilang, kekristenan di Amerika itu begitu mundurnya. Kita di sini lebih berapi-api, but we have to understand bahwa beratus-ratus tahun yang lalu, kita semua bisa ada di sini hari ini karena misionari-misionari dari negara barat datang ke sini. Kalau di case kita dari China ya, John Sung dan lain-lain. Tapi itu pun juga karena orang-orang datang pergi ke China untuk memberitakan Injil, memberikan hidupnya, memberikan so many stories kalau kalian tahu. Orang yang menerjemahkan Alkitab kepada bahasa Vietnam, bahasa Thailand, itu ada ceritanya sendiri, semua ada ceritanya. Semua ini tidak ada yang nyaman hidupnya Bapak Ibu. Tidak ada. Tidak ada yang cuman hidupnya itu cuman mau gimana memperkaya diri sampai pada akhir hidupnya. Pokoknya hidup enak, damai, sehat, matinya tenang lagi, nggak kesakitan, masuk surga lagi ya gitu ya. Surga disediakan istana lagi sama Tuhan. Seringkali bukan itu case-nya.
Oke, bukan itu case-nya. Dan akhirnya dia tetap melayani Tuhan di Afrika dengan tubuhnya semakin hari semakin sakit. Dia harus ditandu ya, betul? Ditandu untuk jalan masuk dari village ke village, dan suatu ketika dia karena terlalu sakit dia bilang sama orang-orang, dia bilang pulangkan saya katanya. Bukan ke Inggris tapi ke rumahnya di Afrika sana. Akhirnya mereka bawa dia pulang ke rumah, terus dia bilang tolong saya, please help me on my knees katanya. Tolong saya untuk berlutut di seberang ranjang saya supaya saya bisa berdoa. Lalu dia berlututlah di sana, dia berdoa. Lalu karena dia berdoa begitu lama, orang-orang meninggalkan dia untuk menunggu di luar ruangan, memberikan dia waktu untuk dia berdoa bersama dengan Tuhan. Sekian lama dia terus berdoa dan berdoa. Kok lama sekali ya? Lalu satu orang mulai bilang begini, kayaknya kita harus periksa dia. Dia harus tidur lebih baik, dia istirahat. Pada waktu mereka masuk, mereka menepuk bahunya dan dia terjatuh dan meninggal dunia. David Livingstone meninggal dunia persis seperti yang bagaimana dia menjalani kehidupannya. On his knees, praying, loving God, mencintai pekerjaan Tuhan. David Livingstone, dia in touch dengan surroundingnya. Pada waktu ayahnya mengajarkan dia sesuatu, hatinya terconnect di sana. Lalu dia in touch dengan message-nya, mencintai pesan-pesan Tuhan, Injil hidup di dalam dirinya. Oke. Lalu dia tidak pernah terconnect dengan kenyamanannya. Saya tutup dengan satu cerita lagi. Saya punya satu orang teman SMA saya dulu di Kanada, anak Indonesia tapi lahir di sana. Dia kontak saya beberapa waktu yang lalu. Dia bilang, saya punya kerinduan untuk tinggal di Indonesia katanya. Saya mau buka panti asuhan, menolong ibu-ibu yang mau aborsi, sama mau menolong baby-baby yang tidak dimaui katanya. Dan saya sendiri mau adopsi beberapa anak. Adoption itu suatu yang indah sekali. Padahal anaknya sudah 4. Oke, 4 tuh jaga sendirian ya. Jadi kalau dia travel on an airplane, dia bawa 4 orang anak sendirian, 1 baby lagi. And then she travel as tough as you get, as tough as nails. Dia travel, dia punya kerinduan. Dia bilang anak-anak saya belum tentu mau, suami saya belum tentu mau. Lalu saya bawa mereka ke Indonesia, saya bawa mereka ke panti asuhan dan mereka di sana gendong anak-anak dan mereka nangis katanya. Mereka tanya, "Mami, kapan kita bisa datang ke sini dan tinggal di sini?" katanya. The smoke of 1,000 village burn within their hearts. Dan singkat cerita, barusan dia kembali lagi ke sana, dia pulang kemarin, menemukan banyak jalan dan tidak lama lagi dia mau buka. Nah, kita doakan terus, saya akan dukung dia. But I'm always amazed, saya selalu amazed dengan orang-orang seperti ini. Saya lihat, ya beginilah kita harus hidup kan, gitu ya. Bukan yang sehari-hari kita menghabiskan pikiran dan waktu kita semata-mata hanya karena kita mikirkan gimana ya cara punya lebih, memiliki lebih. Gimana supaya saya harus mengganti jam tangan yang terbaru dan lain-lain. Meskipun itu juga tidak salah. Tapi fokusnya bukan di sana. Fokusnya bukan di sana ya. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari Yunus? Kita bisa belajar bahwa kita harus selalu in touch dengan hal-hal yang Tuhan ingin kita untuk in touch atau kita terkoneksi. Mempunyai suatu healthy surrounding, sekeliling yang sehat dan juga pesan-pesan Tuhan yang positif. Dan pada saat yang sama, jangan terlalu pusing dengan kenyamanan. Ya, dan kita juga belajar suatu belas kasihan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan Yunus. Compassion Tuhan itu besar sekali bahwa meskipun kita tidak tahu apa yang akhir cerita daripada kitab Yunus, kita nggak tahu Yunusnya nanti akhirnya bagaimana. Tapi satu hal yang pasti kita tahu bahwa Tuhan itu menyebut dia dan hanya dia. Pada waktu Tuhan Yesus ditanyakan dari semua minor prophet, dari semua nabi-nabi kecil yang disebut cuma Yunus pada waktu Tuhan ditanyakan, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Betul? Tetapi kepada mereka tidak diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya, lalu Tuhan berkata, seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal di dalam rahim bumi. Dan Bapak Ibu tahu, Niniwe yang sekarang itu
sekali lagi kalau saya nggak salah, I'm not an expert on this. Kalau nggak salah itu kota Mosul di Irak, kalau saya nggak salah, karena bisa Google. Sekarang Niniwe itu, modern Niniwe itu di mana? Dan di sana terletak gereja Presbyterian paling tua di sana. Berarti Tuhan itu setia. Ya, Yunus di regard sama Tuhan sedemikian rupa. Niniwe juga masih ada gereja yang paling tua di sana. Dan Tuhan mencintai, Tuhan begitu compassionate. Kalau Tuhan penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang Niniwe, dia juga berbelas kasihan kepada Yunus. Dan saya yakin in so many ways, kita semua ini Yunus, termasuk saya. Seringkali kita ini lupa harus bagaimana, tapi Tuhan juga penuh dengan belas kasihan kepada Anda dan saya. Oleh karena itu mari kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, karena dia terlebih dahulu mencintai kita. Amin Bapak Ibu. Dan kita bicara tentang anak-anak. Bagaimana kita mendidik mereka? Kebaktian pertama apa yang bisa dipetik dari satu kebaktian ini adalah satu aja. Pastikan anak-anak Anda tidak selalu dalam keadaan yang terlalu nyaman. Ya, ajari mereka untuk bertumbuh di dalam ketidaknyamanan dari waktu ke waktu. Oke, dan selalu in touch dalam message Tuhan. Itu yang bisa Anda pelajari hari ini. Amin.